Baik, ya sekarang ini jam ke-8 ke-9 hari Rabu. Proyek kelas 10 tema berrekayasa dan berteknologi mencapai tahap membuat desain poster berkaitan dengan produk yang mereka pilih, ya, ekoenzim atau kompos. Jadi tadi pagi mereka sudah membuat desainnya tentang poster ekoenzim atau kompos. Nah, di sore hari ini adalah membuat produk olahannya itu mau dibuat seperti apa. Nah, itu dituangkan dalam sebuah poster, ya, sesuai dengan materi saat ini pas di jam saya. Jadi ini panduannya di jam ini hari Rabu ini membuat desain produk olahan, ya. Jadi mereka sedang merancang, mereka diskusi membuat rancangan produknya mau seperti apa. Mungkin yang kompos akan membuat pupuknya desainnya kayak apa, ya. Kemudian yang ekoenzim banyak pilihan, nanti kita lihat, ya. Gimana, Pak? Pembagian tugasnya? Pembagian tugasnya mereka bertiga bantu rancang mobilnya, Pak. Kami bertiga buat desain botol sama untuk nanti presentasinya, Pak. Oke. Lanjut. Rencana apa itu? Apa, Pak? Produknya apa? Sabun. Ya, Sabun. Pak. Sabun cuci tangan. Ya, piring, Pak. Oh, piring. Ya, lemak pada alat makan gitu. Oke. Mengambil studi kasusnya kayak di kantin gitu. Sip. Oke, teh. Lanjut. Rencananya yang ini apa? Hah? Pupuk. Kayak apa produk pupuknya? Yang mana? Oh, itu. Oh, ya. Untuk di mana itu nanti rencana? Tanaman cabai. Yeah. Pembagian tugasnya? Sudah. Oke. Yang sekarang pembagian tugas ini apa? Yang desain siapa? Oh, iya. Oke. Yang kelompok ini? Ekoenzim. Rencananya bikin apa? Rencananya kami bikin bersih piring dari ekoenzim. Mana contohnya? Oh, itu. Logonya? Lagi dibuat. Pembagian tugasnya siapa? Yang ini bikin apa yang sini? Itu bantu buat desain semuanya, Pak. Desain. Yang sini? Tempat-tempat, Pak. Oke, ini pembagian tugasnya gimana? Ini Pak, yang ini. Edit sama Mana? Pak, tapi ini belum selesai. Rencana apa? Produknya apa? Kami mau kompos Pak. Kompos. Oh, kompos. Lanjut. Namanya tuh kami rencana itu namanya pupuk korsa, pupuk kompos antriposa. Gitu maksudnya. Terus nanti wadah Yang unik ya. pakai kayak karung mini yang kecil gitu. Jadi bergerak plastik yang kecil gitu. Nanti kayak dijualnya kayak 500 gram gitu. Terus tuh di karungnya itu ditempelin logo Jubel. Oh, iya. Stiker. Oh, baru bikin stikernya ya. Iya, Pak. Kenapa Bu Olivia? Belum jadi, Pak. Kayak gini, Pak. Oh, contohnya ini. Tapi ini mau diganti nanti. Kayak kue jadinya. Enggak, ini yang mau diganti. Oh, ganti. Produknya apa rencana? Nama produknya. Nama produknya atau produknya? Iya, biar menarik kan produknya apa. Misalnya kalian sabun cuci apa misalnya kan. Nah, kasih nama yang Namanya sawi. sawi. Ya, sawi. Apa sawi? Sabun. Desain stiker ya sini ya. Sini? Desain logo Pak. Logo, oke. Ya, untuk sabunnya. Ya. Tapi nggak usah dikasih foto Arkan mandi ya. Oke. Iya Pak. Apa? Nanti itu kan kalau banner kan kalau sudah jadi pas selesai nanti pameran kan, ini kan belum. Sekarang rancang ini dulu. Oke? Ya. Lagi berbincang, Pak.
Tentang apa? Tentang nama kelompok, Pak. Oh, belum ya? Kalau packaging udah, Pak. Sudah mana contohnya? Pakai yang nah ini Pak. Oh. Ini Yang bikin logonya? Yang bikin logonya bareng-bareng, Pak. Kalau untuk ukurannya kami pakai yang 100 mili gara-gara kami ada 1000 mili. Jadi dibagi 10 jadinya 100 mili. Jadinya 10. Cukup? Cukup. Sudah. Oke, lanjut. Oke, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini dari kelompok 3 pupuk kompos, kami akan mempresentasikan tentang perencanaan pembuatan pupuk kompos. Yang pertama akan dijelaskan kepada Ali. Pada Ali, silakan. Baik, jadi kelompok kami di sini akan membuat pupuk kompos karena yang kami lihat dari keadaan saat ini, sekarang kan lagi musim hujan dan sering ada angin. Nah, angin tersebut biasanya menggugurkan daun-daun yang membuatnya tergugur atau terserak di bawah tanah. Nah, dengan melihat keadaan tersebut, kami ingin memanfaatkan keadaan tersebut untuk menjadikan daun-daun yang berserakan menjadi kompos. 4. 3 air, 4 tanah, dan 5 molase atau air gula merah. Selanjutnya adalah langkah-langkah yang akan dijelaskan oleh Aleta. Pada Aleta dan Baiklah, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah pembuatan pupuk kompos. Yang pertama itu caca atau potong-potong sampah organik atau dedaunan itu pakai pisau menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Lalu botol kuning, kalau mau buat sendiri itu kalian bisa buatnya pakai bekas kayak bekas buah-buahan itu, terus dicampur kayak pakai air beras itu. Terus tuh perbandingannya. Di sini rencana kami akan menjual kompos yang kami hasilkan dengan nama Pukorsa, pupuk kompos antriposa. Dan kami punya slogan, biar tanah makin manja, kasih kuasa tanpa banyak tanya. Kemungkinan kami akan menjual korsa dalam kemasan di dalam polybag, ya, dalam polybag, dan akan kami jualkan. Rencana kami kalau tidak kami jualkan di marketplace, akan kami jualkan kepada lucid. Itu rencana kami. Kami kembangkan lagi desainnya supaya bisa menarik bagi pembeli yang bisa saja ingin membeli, maupun itu mau di marketplace ataupun bagi tim kecil kalau mereka mau membeli kompos dari kami. Desain yang bagus, tahan kemasannya, yang tak boleh isi kompos. Terima kasih Dharma atas pertanyaannya. Jadi tadi pertanyaannya itu gimana kemasan luarnya untuk pupuk kompos biar lebih terjaga. Nah, kami kan pakai polybag. Jadi polybag itu polybag plastik. Nanti itu kayak digulung gitu. Nah, itu tuh pertama yang penting higienis biar pupuk komposnya tidak tercemari dengan bakteri-bakteri. Terus Nama saya Muhammad Armandi Arjuna sebagai moderator dan dilanjutkan oleh Kanaya. Saya Kanaya Sarmadi sebagai pemateri. Saya Mensyafira Mubita Haryanto sebagai pemateri. Saya Viva Pula Putri sebagai pemateri. Saya Muhammad Hakim sebagai pemateri. Dan akan dilanjutkan dengan penjelasan dari para pemateri. Manfaat bagi pertanian organik dan bisa digunakan pada berbagai jenis tanaman, baik itu tanaman kebun, hortikultura maupun tanaman pertanian skala besar. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat kompos ada berupa sampah organik seperti sisa sayuran, buah-buahan, daun-daunan dan kertas. Selanjutnya kita juga menggunakan tanah tetap digunakan sebagai tanah liat, lalu air, ada larutan
4 yang bisa dibeli di toko pertanian, molase seperti air gula merah, air gula putih ataupun tetesan tebu. Baiklah, terima kasih. Alat untuk membuat kompos itu yang pertama adalah wadah komposter. Nah, wadah komposter itu bisa berupa wadah kerupuk kalau kata Dharma, sama bisa juga plastik toples yang berukuran besar. Lalu yang kedua, sampah organik. Jadi kami sudah membagi tugas. Ada yang membawa sisa kulit mangga, sisa kulit jeruk, sisa kulit melon, dan banyak lagi. Terus juga yang kedua itu disusun sampahnya bergantian dengan tanah yang tempatnya udah dilubangi. Jadi untuk desain produk kami ini bagian atasnya itu menggunakan jembar agar lebih mudah dibuka dan ditutup agar lebih menjaga kehigienisan. Lalu dalamnya ini mungkin seperti wadah makanan kucing. Jadi dia di atasnya zipper, terus dalamnya itu untuk rapat agar tidak ada kuman dan bakteri yang masuk. Lalu di sini ada logo kami, Bumi Kompos, yang artinya berani menjaga kelestarian lingkungan. Terus juga kami ukurannya sebenarnya 10 kg, tapi belum diedit. Itu kalian bahan dasarnya pakai bahan organik atau bekas kulit buah-buahan, atau kalian pakai dua-duanya? Kami lebih ke kulit buah-buahan. Tadi udah jelas sih, tadi udah jelas. Tadi sudah dijelaskan. Kulit buah apa? Tadi sudah disebutkan juga. Seperti kulit buah mangga, papaya, sama jeruk. Nah, sayurannya itu Tomat, ya, kayak tomat. Ada yang ingin menanggapi lagi? Boleh dari kelompok lain? Ya boleh. Baik, perkenalkan saya Radit, izin bertanya. Untuk itu serius kalian satu wadah 50 kilo. Serius, sekali jual 10 kilo. Nanti satu karung ini jadi 10 kilo. Oh, kalau saran saya sih itu jangan kayak gitu. Jadi kesannya kalian jual tuh satu karung langsung. Belum diketik. Nah, terus jadi total berat apa namanya bahan organik yang kamu gunakan ini berarti 10 kilo. kurang lebih 10 organik. Jadi 10 kilo tuh jadinya dominannya tanah. Organiknya sekitar 20% gitu. Jadi kalau bahan organiknya kira-kira berapa kilo? Kalau tanahnya 20% dari 2 kiloan. 2 kilo. Oke, kasih aja. Perkenalkan nama saya Muhammad Ridya dari kelompok 6 ekoenzim. Izin bertanya, mungkin untuk satu posnya bertanya. Kalau di ekoenzim kan, kalau tanda-tanda kalau kita buat ekoenzimnya itu berhasil, warnanya itu menjadi coklat cerah. Kalau membuat pupuk kompos nih, kalau tanda-tandanya berhasil, itu apa tanda-tandanya? Jadi itu kan menggunakan sampah organik kan. Kalau pupuk kompos itu jadi udah. Setelah dikomunikasi biasanya tuh kalau jadi tuh nggak terlalu bau. Tidak memunculkan bau lagi. Terus juga kemungkinan besar nggak keluar maggot atau keluar kecil ya. Sampah-sampahnya itu bakal terurai. Iya. Oke, baik, kita lanjutkan ya. Setelah kelompok 3 dan 5 kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok 2. Silakan kelompok 2. Yang mana? Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ekoenzim akan mempresentasikan hasil dari pembuatan poster dan desain produk dari kelompok kami. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Ayo Logistis sebagai moderator.
Saya Yasuti Zafira sebagai pemateri. Saya Nadine Permatasari sebagai pemateri. Saya Muhammad Ridho sebagai pemateri. Saya Arkan sebagai pemateri. Itu ada Griselda sebagai Pemateri dan dokumentasi. Oke, baik, untuk penjelasan dari tentang ekoenzim akan dijelaskan oleh dari Tetapi ekoenzim adalah cairan multifungsi yang dihasilkan dari proses fermentasi sampah organik, gula merah, dan air. Proses fermentasi ini melibatkan mikroorganisme seperti bakteri dan bakteri asam laktat dan lain. Oke, baik, terima kasih Danis. Tahu nggak sih? Nggak tahu. Enggak. Di Sungai Cileni Mahabang di Cikarang Utara, sungainya itu tercemar banget sama limbah. Nah, terus pihak dari Bupati Santo mengajak pada timnya untuk membersihkan kualitas air, membersihkan kualitas air dengan ekoenzim. Apa manfaat dari ekoenzim tersebut? Yaitu dapat membersihkan gelas, membersihkan garpu, mencuci piring, membersihkan sendok, membersihkan mangkok. Yang pertama, wadah. Gunakan wadah plastik yang kuat dan kedap udara. Hindari wadah kaca karena bisa pecah saat fermentasi. Yang kedua, perbandingan bahan. Pertahankan perbandingan 1/3/10 atau gula, sisa organik, air. Untuk potong-potong sampah organik menjadi bagian kecil agar proses fermentasi lebih efektif. Kemudian campurkan semua bahan ke dalam wadah, terus diaduk rata. Terus tutup rapat wadah dan simpan di tempat yang sejuk dan gelap. Kemudian biarkan selama minimal 3 bulan. Jika dia semakin lama difermentasi, kualitas ekoenzimnya itu bakal semakin baik. Setelah 3 bulan buka wadah, terus saring ekoenzimnya. Ini kami untuk desainnya akan berjudulnya untuk sementara ini judulnya itu sawi, yaitu sawi newing. Ini kami akan membuat dengan botol plastik yang berukuran sekitar 250 ml sampai ya ada dua jenis, yaitu 250 ml dan 500 ml. Dan untuk penempatan produknya dimanfaatkan itu kami sasarkan untuk kantin, bisa juga untuk di kelas seperti teman-teman saya yang membawa bekal jika ingin mencuci langsung agar di tasnya tidak berbau, nanti bisa langsung cuci di tempat wastafel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, saya dari kelompok 6. Izin bertanya untuk tanggal kadaluarsa pada ekoenzim. Ekoenzim itu kan setelah difermentasi kan 3 bulan nih. Nah itu ada nggak batas waktunya setelah fermentasi itu jadi setelah 3 bulan itu? Apakah ada rentang waktunya gitu? Kapan kadaluarsa atau gimana? Perkenalkan, nama saya Marasi Fikransyah, saya dari kelompok 1 ekoenzim. Baiklah, izin bertanya kepada kelompok ini, kira-kira apa saja tantangan dan keterbatasan terhadap penggunaan ekoenzim yang kalian buat itu? Baiklah, terima kasih. Jadi kan ekoenzim itu difermentasi 3 bulan. Nanti kalau ekoenzimnya udah jadi, kadaluarsa ekoenzim itu bisa sampai 6 sampai 12 bulan dulu penetapannya. Jadi kalau misalnya udah 6 sampai 12 bulan ekoenzimnya itu bisa kadaluarsa. Terima kasih. Saya akan jawab dari pertanyaannya, yaitu tantangan dalam membuat ekoenzim atau produk yang saya hasilkan. Jadi kan produk saya kan rencananya tuh membuat ekoenzim dari sabun cuci piring. Nah, sabun cuci piring itu kan bahan-bahannya kan lumayan rumit ya, dari molase, nah sama buah-buahannya itu. Nah, kami dari kelompok sendiri tuh
takutnya untuk mengumpulkan si buah-buahan itu atau bahan-bahannya itu takutnya ada yang cepat membasi atau cepat membusuk. Selamat siang menjelang sore semuanya. Kami dari kelompok 6 hari ini akan mempresentasikan mengenai ekoenzim. Nah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami. Saya sendiri Keisha, di samping saya ada Kaira, ada Valensky, Aji, Rafa, dan Mozart. Oke, langsung saja ke poin pertama, yaitu ekoenzim. Sebelum masuk ke inti materinya, saya akan menjelaskan dulu ekoenzim itu apa sih sebenarnya. Jadi ekoenzim itu, dia itu cairan multifungsi yang dihasilkan dari proses fermentasi sampah organik, gula merah, dan air. Nah, jadi kelompok kami ini kebetulan fokusnya untuk penghilang lemak pada alat makan. Contoh studi kasusnya seperti yang di kantin, itu kan banyak sekali wadah makan tuh yang berlemaknya lebih itu. Nah, jadi dengan adanya ekoenzim ini, kami harapkan membersihkan alat makan itu jadi lebih mudah. Sebagai pembersih itu ekoenzim dapat digunakan untuk membersihkan rumah, baju, buah, dan sayur. Ekoenzim juga dapat menghilangkan bau busuk, jamur, dan kotoran. Nah, itu manfaat yang pertama. Terus yang kedua nih, silakan. Oke, jadi ekoenzim juga dapat digunakan sebagai pupuk tanaman. Pupuk tanaman yang dimaksud di sini adalah pengganti dari pupuk tanaman, yaitu ekoenzim dapat menyuburkan tanah, menghilangkan hama, dan meningkatkan kualitas dan rasa buah dan sayuran yang dipanen. Oke. Itu tadi contoh 2 manfaat dari ekoenzim. Lalu apa aja sih alat dan bahan yang diperlukan untuk ekoenzim? Silakan Aji. Apa saja yang diperlukan pembuatan ekoenzim? Hanya menggunakan bahan-bahan seperti kulit sisa buah-buahan, sayuran sisa, air, serta gula. Selain gula pasir, selain gula putih. Langkah-langkah pembuatan. Yang pertama, siapkan bahan. Gunakan kulit buah seperti jeruk, lemon, atau apel. Gula merah dan air dengan perbandingan 1:3:10. Yang kedua, campurkan bahan. Masukkan 1 bagian gula merah, 3 bagian kulit buah, dan 10 bagian air ke dalam wadah plastik yang bisa ditutup rapat. Dan saring cairan yang disimpan dalam botol ekoenzim siap digunakan. Oke, jadi itu aja pengenalan umum terhadap ekoenzim. Selanjutnya ilustrasi dari hasil produk ekoenzimnya. Kami fokus ke sabun cuci piring. Nah, ini kami pakai botol pump yang kira-kira mungkin sekitar 300 ml atau 150 sampai 300 ml, atau mungkin kalau memungkinkan lebih dari 300 ml. Nah, di sini kami melebihkan produk ini. Plus dari produk ini adalah ekstrak wangi dari produk ini. Biasanya ekoenzim itu kan wangi hanya dideskripsikan asam segar atau hanya sekedar segar, atau mungkin ada yang asam. Nah, di produk kami ini kami memakai kulit jeruk yang banyak, lumayan banyak pokoknya kulit jeruknya lumayan banyak, sehingga harapan kami menghasilkan wangi yang segar jeruk gitu. Jadi nggak hanya sekedar asam segar atau segar saja atau mungkin asam, tapi juga ada hint bau jeruknya. Nah, yaitu sabun enzim. Nah, terus ini detail logonya bisa lihat di sini. Jadi kami punya slogan simple. Apa slogannya? Oh ya, ada. Coba dulu.